lagi di Otosport Oke Punya. Senang sekali saya Alea bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk menyajikan berbagai macam informasi seputar dunia otomotif, modifikasi, komunitas, dan tips tentunya. Dan seperti biasa, di akhir acara kita akan menjawab pertanyaan dari Sista dan Brada yang dikirim melalui akun Twitter dan Facebook kami. Jadi, jangan kemana-mana, tetap saksikan Otosport Oke Punya. Pemirsa TVRI Otosport Oke Punya. Dalam segmen Tren dan Gaya episode hari ini, kami akan menghadirkan sebuah komunitas anak muda pecinta otomotif yang berada di kawasan Serpong, Tangerang, yang terbentuk karena kesamaan hobi di bidang otomotif, khususnya roda 4. Dari Kota Garut, Jawa Barat, ada liputan komunitas motor yang terbilang jenis dan model masuk dalam kategori motor ber-cc besar. Segmen modifikasi akan hadir liputan daripada pemilik kendaraan roda 4 yang telah melakukan modifikasi di hampir seluruh bagian kendaraannya, baik interior maupun eksterior. Masih di Otosport Oke Punya dengan saya Alea. Di segmen Tren dan Gaya kali ini saya sudah berada di Kota Tangerang dengan kondisi hujan, dingin, makanya saya pakai jaket. Tapi tidak mematahkan semangat saya untuk berbagi informasi mengenai dunia otomotif. Dan sekarang saya sudah bersama dengan komunitas OneSquad. Mobil dari berbagai varian menjadi keasikan tersendiri bila dikumpulkan menjadi satu. Tidak hanya terbatas pada spesifikasi, model, dan merek saja, akan tetapi keragaman warna-warni dari kendaraan roda 4 seakan menambah nuansa kebersamaan yang semakin kuat. Bro Berry, kita mau sedikit tanya-tanya, boleh ya? Ya, boleh. Boleh dong. Bro Berry ini dari komunitas apa sih? Dari OneSquad Auto Club. Kapan terbentuknya? Terbentuk pada 10 Agustus 2012. 10 Agustus 2012. Terus kira-kira ada berapa anggota sih? Untuk anggota saat ini di regional Jakarta dan Serpong hampir 40 orang. Dari pertemanan dimana kita waktu itu ada sering kumpul-kumpul bersama, kegemaran di bidang otomotif khususnya roda 4, jadinya kita sepakati membentuk klub bernama OneSquad. Apa aja mobilnya boleh dong join betul. ya. Nah sekarang gini, selain kumpul-kumpul, kira-kira kegiatan apa lagi sih yang sudah dilakukan? Kegiatan yang sudah dilakukan, kita 1 tahun 4 kali itu ada gathering. Dalam 1 kalinya itu kegiatan bakti sosial, touring bersama. Semua anggota ikut? Hampir Semua anggota ikut. Bisa nggak nih kalau mau gabung dengan komunitas dari OneSquad? Caranya gimana? Caranya gampang, bisa follow Twitter kami di @onesquadac atau cari tweet kami di modifikasi.com. Nah sekarang Brother Berry, kita mau tanya nih, ada tips-tips khusus nggak untuk para komunitas lain yang ada di luar sana? Untuk tips-tips khususnya, paling untuk setiap komunitas yang ada, kalau konvoy, menjaga ketertiban umum, safety riding, tidak mengganggu pengendara yang lain. Safety riding tidak mengganggu Pengendara yang lain. Thank you banget infonya brother ya. Mudah-mudahan sukses terus. Saya dan Berry masih ada di Tangerang dengan kondisi yang luar biasa dingin, hujan, tapi tetap semangat. Maka terus saksikan Otosport Oke Punya. OneSquad Auto Club Otosport Oke Punya. Menjadikan salah satu lokasi di sudut Kota Garut sebagai tempat kopdar atau kopi darat, istilah yang sering digunakan oleh para bikers untuk bertemu.
hampir lebih kurang 6 tahun, berawal dari hanya sekedar kumpul-kumpul di jalanan, akhirnya sekumpulan anak muda di kota Garut ini sepakat untuk membentuk sebuah komunitas. Tercatat sudah 75 anggota tergabung dalam komunitas GNC pada tahun 2007. Kegiatan setiap pertama terbentuk dari awal itu, pertama kita mungkin mensosialisasikan nama GNC tersebut, GNC tersebut. Keduanya kita mungkin mengadakan baksos, ya seperti itulah kurang lebih. Dan ada gairah malam ya? Mungkin seperti itu. Komunitas pemilik motor jenis ini ternyata juga mempunyai prestasi yang patut dibanggakan, seperti Klub GNC. Garut Ninja Club salah satunya. Selain pernah memenangkan ajang kontes modifikasi body custom, bahkan juga penghargaan untuk safety riding atau keselamatan dalam berkendara di jalan raya tingkat Provinsi Jawa Barat. GNC itu rencana tahun depan kita mau ngadain Jamda kedua di Garut. Jamda itu apa, Brother dan Jambore Sista? daerah. Wey. Teman-teman datang ke Jambore daerah diadain di Garut Ninja Club. Nah, Brother Reza, kira-kira kalau Brother dan Sista di rumah pengen gabung nih sama GNC, syaratnya gimana? Persyaratannya standar biasa. Satu, mungkin kendaraannya. Kedua, ikut nongkrong pasti. Terus ikut bersosialisasi sama teman-teman semua. Tidak hanya itu, bikers wanita pun tak canggung ikut bergabung dalam komunitas yang hampir sebagian besar anggotanya adalah kaum Adam. Gimana ya perasaan mereka? Nggak takut kalau terjadi sesuatu? Halo, waduh, ada komunitasnya, ada cewek juga ya. Dengan Sista siapa? Seruni. Sista Seruni dan Ria. Sista Ria. Mau nanya-nanya boleh dong? Boleh. Oke. Ini kan komunitas Kawasaki Ninja. Iya. Rata-rata cowok semua. Kenapa sih mau bergabung? Kebetulan kan hobinya gitu kan di motorsport. Di Garut juga ada motor sportnya juga Ninja. Baik-baik orangnya, cakep-cakep juga. Care gitu kan ke klub sendiri, apalagi sama cewek. Nah, Sista, risih nggak sih gabung dengan komunitas Ninja Club yang rata-rata dominan tuh cowok semua? Sih sebenarnya enggak ya, soalnya kan ini hobi. Kalau hobi kan orang tuh gak mikirin gitu, ini tuh malu atau tanggapan orang seperti apa. Kalau kita hobi ya salurin aja, yang penting kita fun semua. Jadi tetap di Autosport, oke punya. Modifikasi mobil adalah merubah bentuk mobil atau spesifikasi mobil menjadi mobil dengan tampilan yang berbeda. Ada beberapa aspek yang biasa dipertimbangkan oleh kalangan pemilik kendaraan sebelum melakukan modifikasi. Tak pernah sekalipun terbesit di benaknya Anton, mobil yang terbilang memang sudah enak diajak akselerasi, muncul rasa ketidakpuasannya untuk memodifikasi. Bro Anton kita mau tanya-tanya nih ya mengenai modifikasi. Ngomong-ngomong, setelah dimodifikasi bagian apa aja sih? Pertama saya mesin ya. Mesin saya tambahin turbo. Setelah itu pengereman, interior sama sound system. Turbo, pengereman, interior, Sound system.
sekarang kita bahas turbonya dulu. Kenapa sih harus dipasang turbo? Pertama, standarnya mobil ini saya nggak gitu suka. Kedua, dari standarnya juga kurang galak sih. Nah, selain mesin yang diganti turbo, terus memodifikasi apa lagi tadi? Saya pengereman. Pengereman. Setelah modifikasi mesin untuk menambah kecepatan dan sistem pengereman, sekarang giliran Piranti Audio mendapat perhatian. Karena yang bersangkutan menyukai selera musik yang biasa saja, akan tetapi keluar suaranya kencang. Jadi kalau misal ada sistem kan SPL sama SQ, saya nggak gitu suka keduanya. Terlalu SPL, terlalu keras di kuping, nggak enak. Kalau SQ terlalu tua ya kesannya ya. Itu buat mobil-mobil yang elegan biasanya. Kalau sport nggak cocok. Jadi saya gabungan antara dua. Itu orang nyebutnya SQL ya, gitu. Nah, terus saksikan Otosport, seru kan? Jangan kemana-mana, tetap di Otosport. Oke punya. Merubah bentuk mobil atau menjadikan mobil dengan tampilan yang berbeda dari biasanya, konsep pemikiran si empunya kendaraan diaplikasikan pada tampilan eksterior maupun juga interior, tanpa mengurangi segi keindahan dan kenyamanan dalam berkendara. Tidak berbeda dengan Anton, Hendra pun pemilik kendaraan lainnya saat ditemui tim Otosport menjelaskan modifikasi yang dilakukannya adalah menambahkan sebuah minibar di bagian tengah ruang kabin penumpang dan konsep audio yang mumpuni di bagian belakang kabin kendaraan. Terus untuk semua kaki-kaki, knalpot dan lain-lain, ini audio itu dinanain sekitar 70 juta untuk audio dan 6 jutaan untuk minibar. Jok perkiraan sekitar 2,5 juta. Kira-kira nih, berapa lama sih pengerjaan modifikasi untuk satu buah mobil ini? Untuk semua pengerjaan jok sofa, minibar, dan audio kurang lebih memakan waktu 1 bulanan. Kalau untuk minibarnya aja kurang lebih, kalau pengerjaan full itu sekitar 2 mingguan. Berapa sih budgetnya untuk memodifikasi mobil sekeren ini? Perkiraan dana untuk semua jok sofa, minibar, audio perkiraan sekitar 100 jutaan. Dan berada pecinta otomotif, Otosport oke punya. Di segmen tips kali ini kita akan mengulas bagaimana sih cara memasang kaca film, kegunaannya apa, fungsinya apa, penasaran seperti apa? Maka terus saksikan Otosport
Oke punya. Kaca film pada mobil cukup penting karena selain melindungi dari sinar matahari, juga memiliki fungsi sebagai keamanan dari orang yang akan melakukan tindakan kejahatan. Bagi pemilik mobil, kaca film juga merupakan bagian dari aksesoris kendaraan. Selain untuk terhindar dari matahari, bergaya, ada berapa tahapan pemasangan dari kaca film ini? 14. 14. Bisa disebutkan satu-satu? Bisa. Tahapan-tahapan cara memasang kaca film sebagai berikut. Cek kaca sesuai ukuran. Cek bodi mobil, ukuran kaca sesuai pola kaca dan bentuk ukuran mobil. Membersihkan kaca luar dan dalam. Bagian luar kaca dan dalam kaca harus dialas dengan handuk. Bersihkan kaca sesuai urutannya. Membuka kaca film sambil disemprot dengan air shampoo. Shampoo harus khusus kaca mobil atau sampo bayi juga bisa digunakan. Menempelkan kaca film. Kaca film diserut sampai rata pakai lakel. Menurunkan kaca 10 cm untuk memotong bagian atas agar kaca film tahan lama dan tidak terjepit karet. Mengeringkan kaca film pakai lakel. Cek kaca lagi biar kesempurnaannya merata. Dan kaca juga jangan dimainkan selama 3 hari agar lemnya merekat kuat. Jadi ada berapa jenis sih kualitas kaca film? Ada 2, yang bergaransi dan tidak bergaransi. Satu yang bergaransi itu kualitasnya sama kekuatannya kurang lebih 5 tahun sampai 7 tahun. Kalau yang biasa seperti anti gores itu kekuatannya sekitar 1 tahun sampai 2 tahun. Hal terakhir yang tidak kalah pentingnya sebelum membeli dan memasang kaca film adalah harus mengetahui spesifikasi dari unsur-unsur yang terkandung atau yang biasa disebut dengan persentase total energi matahari yang dieminasi. Ya. Untuk harga bergaransi kan kurang lebih kisaran 2 juta nih. Ya. Itu untuk pemasangan kaca depan belakang atau full? Full body. Full body. Kalau untuk kaca depan kurang lebih 1,5. Kalau samping belakang kurang lebih 1,5 juga. Jadi full Jadi body. full body 3 juta itu bisa diskon lagi. Ya. Jadi bisa didiskon harga Ya, 3 bisa. juta. Kisaran 3 juta untuk full body kaca ya. Nah kalau untuk yang non bergaransi itu sama aja nggak harganya? Beda. Itu kisaran 200.000 sampai 400.000. Satu mobil? Ya. Aprianto juga menambahkan, jangan lupa pemirsa harus mencari tempat pemasangan kaca film yang terpercaya. Jangan tergiur dengan penawaran harga murah dengan kualitas yang tidak jelas. Apabila salah dalam memilih, akan menimbulkan dampak bagi mobil itu sendiri dan manusia yang ada di dalamnya. Nah seru kan tips-tips mengenai kaca mobil dari yang bergaransi sampai tidak bergaransi. Buat Brother dan Sista, tetap saksikan Autosport. Oke punya. Nah sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang dikirim melalui Twitter. Kita lihat dari siapa? Dari Onal yang ada di Cibubur. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui tanda-tanda aki mobil yang soak? Langsung aja kita dengar jawabannya. Starter mulai berat, klakson bunyi mulai berkurang,
lampu redup. Itu tanda-tandanya aki sewak. Nah, tadi sudah dijawab dengan Bro Dan. Mudah-mudahan buat Bro Onal Donal yang ada di Cibubur puas dengan jawabannya. Terima kasih dan terus saksikan Autosport. Oke punya. Nah, brother dan sister yang ada di rumah, sekarang saya akan membacakan satu kiriman pertanyaan yang dikirim melalui akun Facebook. Dikirim dari Bro Wahab Syah yang ada di Garut. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar ban mobil bisa awet dan tahan lama? Pertama harus tekanan angin tetap harus dicek. Yang kedua kita harus menjaga ban tersebut tetap balance. Yang ketiga otomatis tetap harus dibersihkan, ya kan, disemir. Yang keempat yang agak ekstrim jangan dipakai untuk ngedrift karena ban akan cepat habis. Tekanan angin pun memang yang harus dijaga supaya ban itu juga tetap terjaga agar tidak kempes, jadi dia bisa tetap habisnya rata dan tahan lama. Nah, sudah dijawab bukan oleh brother kita, brother Bimo Sulistyo. Mudah-mudahan bermanfaat buat brother Wahab dan brother lainnya yang ada di rumah. Maka terus saksikan Autosport. Oke punya. Dan tidak terasa berakhir sudah seluruh rangkaian Autosport Oke punya pada edisi kali ini. Saya Alea telah menemani Anda selama 30 menit untuk menyajikan berbagai macam informasi seputar dunia otomotif. Mau tahu serunya gimana episode-episode berikutnya? Maka terus saksikan Autosport di TVRI. Saya Alea mengundurkan diri, sampai jumpa. Autosport Oke punya.